Inilah perjalananku yang sedari kecil diajarkan menggapai mimpi-mimpi. Ketika zaman semakin berkembang, hiruk pikuknya membawa dua insan yang begitu berjasa dalam hidupku dan takkan terbalaskan itu, mengarahkan dan memasrahkan jiwa ragaku untuk thalabul ilmi serta mengabdi di pesantren ini. Pagi, siang, sore dan malam, aku bersama para sahabat seperjuanganku dipapah mencari ilmu yang tiada lain demi meningkatkan kualitas kehambaan dan ketakwaan kepada Allah. Takdir memutuskan aku tinggal di sini, meninggalkan rumah, menempati tempat yang semula asing dengan orang-orang yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Perlahan, waktu menjawab, merekalah keluarga keduaku. Skenario Allah memang seru. Allah pun pasti tahu mana jalan yang terbaik untuk hamba-Nya. Mulai sebelum terbit fajar, sebelum menggelar sajadah subuh, aku dibimbing mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, yang kepadanya segala nikmat ini harus terpanjatkan syukur. Ya, kedua orang tuaku tepat memasrahkan jiwa ragaku untuk dibangun kokoh oleh Sang Kiai. Sang Kiai yang tulus membimbing mendoakan santrinya agar menjadi hamba yang diridhai Ilahi. Haruslah aku bersyukur. Alhamdulillah. Sang Kiai selalu membimbing kami dalam memahami ayat-ayat suci, mukjizat teragung dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad itu. Semula aku tak tahu menahu bagaimana isinya, tapi semenjak di sini, perlahan aku mulai sedikit demi sedikit memahaminya. Membacanya pun aku bisa berkat kesabaran para guruku. Kiai begitu sabar menjalani harinya untuk santri. Lelahnya tak terlihat oleh senyumnya yang selalu memancar kepada santrinya. Hatinya penuh kasih. Nasihatnya sampai ke ulu hati, menjadi inspirasi bagi santri untuk tetap semangat menjalani hari. Sehat selalu Kiai. Ketika mentari mulai menampakkan hangat senyumnya, rasanya tidak enak jika halaman pesantren masih terlihat berserakan sampah. Semula ini adalah perintah, kini menjadi kebiasaanku membersihkan sampah-sampah karya tangan tak bertanggung jawab. Berangkat dari diri sendiri, lalu aku mengingatkan yang lain. Karena santri haruslah bersinerja bersama. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Teringat sosok lelaki yang sejak aku kecil hingga saat ini, setiap hari ia bermandi keringat, menyiksa otot dan uratnya demi mengais rezeki untuk menafkahi keluarga. Seraya aku pun bergegas berwudu, memohonkan untuknya rezeki yang lancar dan barokah kepada Allah. Jika tidak begini, dengan apa lagi aku mencoba membalas budi kepadanya, walau tak sepenuhnya akan terbalaskan. Jarum jam sudah berisyarat agar aku bergegas masuk kelas. Mumpung hari masih pagi, tubuh dan pikiran pun segar dan semangat menerima ilmu yang diajarkan. Meski kantuk masih saja menggodaku untuk meletakkan dagu dan pipi, lalu memejamkan mata. Ah, dasar aku ini. Tapi aku berusaha bertahan dan memaksakan diri untuk tidak tidur, karena aku tahu mimpi-mimpi yang aku dambakan tidak bisa terwujud dengan hanya tidur dan tidur.
Teriknya siang memaksaku berteduh di rumah keduaku, yaitu asrama ini. Tempat yang menyimpan sekian cerita yang akan menjadi kenangan indah di suatu hari nanti. Namun, sebelum berteduh mengistirahatkan tubuh, selepas sholat duhur, seluruh santri masih dilatih membiasakan menghafal lalaran nadhaman syaraf dan nahwu yang terbingkai dalam metode Al-Miftah lil Ulum dari Pondok Pesantren Sidogiri, Jawa Timur. Sebagaimana memahami agama tiada lain berasal dari kitab kuning karya ulama terdahulu, membacanya pun tidak sembarang baca. Usai tunaikan sholat asar, sebelum waktu melukis senja, sebelum senja tertutup tergantikan malam, menyambut malam pun aku diajarkan menyambutnya dengan ngaji Al-Quran. Santri tidak boleh tidak, harus lancar membacanya. Malam segera tiba, akan pindah oleh rembulan yang binar berbahagia lantaran hadirnya bintang-bintang. Begitu pula santri akan indah oleh sikapnya yang diliputi perangai yang indah dan luhur. Begitulah guruku menasihatiku. Adzan maghrib mulai menggema. Sholat maghrib, pintu malam harus segera dilaksanakan. Seminggu sekali aku diwajibkan ikut kegiatan diklat sholat, mempelajari praktek sholat yang benar. Sering disampaikan oleh ulama dimanapun, manusia yang ingin dirinya menjadi pribadi yang baik, maka perbaikilah cara sholatnya. Semoga saja dengan kegiatan ini, diriku dan semua santri di sini juga semakin lebih baik dari hari kemarin. Hamba muslim juga diperintah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah penuntun umat yang diutus Allah ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin untuk memperbaiki akhlak manusia. Kepada beliaulah syafaat diharapkan dari sekian jutaan umatnya. Oleh karena itu, di pesantren kami pun menggelar kegiatan istighfar dan sholawat. Malam Jumat adalah malam harapan bagi mereka yang sudah mendahului kita. Di alam sana, mereka mengharap kiriman doa dan ayat suci Al-Quran, sekalipun satu ayat, dari anak cucu serta sanak familinya. Alangkah sedihnya mereka jika anak cucu atau sanak familinya melupakan mereka begitu saja. Ya, walaupun sebetulnya bukan hanya malam Jumat mereka mengharapkan itu semua, namun malam Jumat sudah menjadi malam inti, malam harapan mereka. Cepat atau lambat, kita akan menyusul mereka. Semoga semuanya husnul khotimah. Amin. Di negeri Indonesia yang kaya budaya ini, salah satu dari sekian budayanya yang populer di halayak umum adalah bersolawat dengan iringan hadroh al-banjari. Sebagaimana bocah-bocah yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW saat beliau datang ke Madinah, serempak mereka melantunkan qasidah Tola al-badru alaina, menyanjung sang baginda Rasul. Setelah itu, kami mengitari lingkungan pesantren, membaca burda untuk memohon kepada Allah agar pesantren ini selalu dijaga oleh Allah. Tiada bahaya yang bisa meruntuhkannya. Sebagai santri, kita harus siap menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, apalagi yang bersinggungan dengan syariat. Jika bukan santri, siapa lagi? Karena itu, setiap pesantren memiliki peranan penting untuk menghadapi tantangan zaman. Hingga tak heran kalau di pesantren selalu ada kegiatan musyawarah. Bukan untuk berdebat semata, tapi bersama-sama mencari kesimpulan jawaban untuk kejadian yang tengah terjadi dan dipertanyakan hukumnya.
Ayat-ayat suci Al-Quran selalu menghiasi sudut-sudut pesantren. Suaranya menggema, menggugah untuk berserah diri kepada Allah. Aku selalu berusaha memperbaiki cara membacanya dengan terus belajar dan mengikuti arahan guru. Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi membacanya adalah membersihkan hati. Hati sedang senang atau bahagia, Al-Quran tetaplah harus dibaca. Oh iya, santri di sini punya acara meriah yang diadakan 2 minggu sekali, walau hanya sekedar berlaku untuk latihan, bukan sungguhan. Tapi ini penuh manfaat untuk masa mendatang di acara sungguhan. Kegiatan muhadharah namanya. Ada yang ditunjuk menjadi MC, ada yang tilawah, sholawat, pidato, dan puisi sebagai wujud karya santri yang siap menanggapi setiap perkembangan zaman, termasuk dunia sastra. Dengan asrama khusus dan kegiatan khusus, namun masih dalam satu wadah, Mambaus Sholihin Al-Haramain adalah tempat sahabat santri yang khusus hifdzul Quran, menghafalkan Al-Quran. Ada yang khusus putra dan ada pula khusus putri. Murojaah adalah rutinitas mereka saben waktu, menjaga ayat suci agar selalu menancap dalam sanubari. Mereka juga tetap diajarkan kitab kuning seperti biasanya seorang santri. Demi lancarnya itu semua, mereka merelakan diri mengurangi bermain dan bercanda, namun tidak menyurutkan semangatnya sedikit pun. Kesabaran demi kesabaran mereka pertahankan dengan istiqomah demi tercapainya sebuah impian. Satu sama lain saling berhadapan, bukan saling ngobrol, tapi untuk saling menyimak bergantian. Menggapai mimpi memang haruslah memiliki target. Demi sampainya target tersebut maka membutuhkan evaluasi dan ujian. Mengukur seberapa kemampuan, kekuatan, dan hasil yang telah didapatkan di waktu tertentu. Untuk mereka sahabat-sahabatku, doaku, semoga kalian selalu diberi kesabaran dan istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Amin. Kembali mengungkit soal bersyukur, menjalani waktu yang ada dengan sebaik mungkin, menerima dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, termasuk juga menjaga kesehatan sebelum datangnya sakit. Karena bersyukur bukanlah terletak pada ucapan saja, melainkan mempraktekannya dalam kehidupan nyata. Untuk kesehatan, olahraga sangatlah penting. Selain menyehatkan badan, juga sejenak melepas penat pikiran, merefresh jiwa agar tidak kaku. Tujuannya agar tubuh sehat dan kuat, mental pun segar dan semangat. Bagi santri, olahraga tidak hanya bermain, melainkan khidmah juga olahraga. Kerja bakti, gotong royong membantu kiai, mulai dari membersihkan halaman pesantren, membersihkan musola, bahkan mengusung material dan membantu dalam proses pembangunan di lingkup pesantren. Keren bukan? Hari demi hari terlewati hingga menggumpal menjadi tahun. Tanpa terasa, ternyata banyak hal baru, hal unik dan keren yang kutemukan hanya di pesantren ini. Ini mengajarkanku arti waktu. Rugi sekali jika waktu tidak digunakan dengan semaksimal mungkin dalam merangkai kebaikan untuk bekal kelak. Jalan mimpi seseorang itu ada, karena bagi Zat yang Maha Perkasa, di dunia ini tiada yang tidak mungkin. Juga karena di setiap langkah seorang anak pasti ada doa kedua orang tua. Karena di setiap kembara seorang santri pasti ada doa tulus dari sang guru. Ridho ayah, ibu dan guru bagiku adalah hal yang tidak boleh lepas dari langkah kehidupan seseorang yang mendambakan impiannya terwujud. Di pesantren ini aku menimba ilmu. Ayah dan ibu
bekerja keras membanting tulang mencukupi kebutuhanku di sini. Guru pun tetap sabar mendidikku, memecah kebodohanku dan melembutkan keangkuhanku. Ridho mereka lah harapan terindahku demi kehidupan bahagia yang abadi nanti. Dari kami sebagai santri, semoga diakui santri kiai hingga akhirat nanti. Ya Rob, jagalah orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kami, ayah, ibu dan guru-guru kami. Limpahkan rahmat terindah untuk mereka, sehatkan tubuhnya, panjangkan usianya, agar senantiasa terus membimbing kami di jalan penuh berliku ini. Bimbinglah kami, tuntunlah kami semua untuk istiqomah di jalan-Mu. Kumpulkan kami bersama mereka dan para kekasih-Mu di surga-Mu. Ayah, ibu, guru, khususnya kiai, terima kasih kami aturkan atas segala upaya yang Engkau kerahkan selama ini demi masa depan kami semua. Kami bersaksi, Engkau telah tunaikan perintah-Nya dengan menyampaikan dan menunjukkan kami ke jalan yang Allah ridhoi.